tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam makan. Mudah-mudahan semua tidak tetap. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas, Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD. Almarhum bapaknya, beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibur. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya. Mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri, itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL itu memang pada dasarnya karena itu masih batu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui batu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual.
Di situ saya ingin bertanya kepada Pak Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan, karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas, yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik
awal kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan situ sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan mas media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Itu Pak, terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau perihal apakah kita masih mengundang, mohon maaf, setelah 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya butuh ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak Zulis dari Koran Tempo, majalah Tempo. Artinya apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya, namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling menegasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu, ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami, Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sedunia. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Marganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita, dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis akan segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru, Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utut, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia.
ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak, apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab, tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat, tapi kami juga punya di sana sahabat, dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota dewan, ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti satu ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Siburun. Mohon ini diambil. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu, dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau, jadi poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya, dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah. Jadi sangat clear. Jadi, silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon. Saya sudah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Ya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu pertanggungjawaban saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan pertanggungjawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran, saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begitu. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Tapi beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos tadi baru 2 Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah, dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Tuhan kita. Demikian, terima kasih. Merdeka!
kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam kampanye. Mudah-mudahan semua tidak tetap. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas, Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD. Almarhum bapaknya, beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibur. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Grace dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Nah, dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada
Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, itu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan, karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya, kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas, yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami
mencintai TNI. Sekali lagi, terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan. Yang perempuan itu sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Itu Pak, terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Dan Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau perihal apakah kita masih mengundang, mohon maaf, setelah 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya Putu ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak Zulis dari Koran Tempo, majalah Tempo. Artinya apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami, Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sebelumnya. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah itu. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis agar segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan.
Selamat siang Pak Utut, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab, tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat, tapi kami juga punya di sana sahabat, dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota dewan, ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama waktu ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang-Simbolon. Mohon ini diambil. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu, dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau, jadi poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya, dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah. Jadi sangat clear. Jadi silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Ya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu pertanggung jawaban saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan bertanggungjawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran. Saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begitu. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Ini beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos baru 2 Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah, dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam makan. Mudah-mudahan semua tidak tetap. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan
memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas, Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD. Almarhum bapaknya, beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibolon. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini, mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Sibolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Sibolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi Sibolon. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Idris yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri, itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL itu memang pada dasarnya karena itu masih batu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui batu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi
disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan, karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya, kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas, yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat yang mungkin juga merasa